Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Putra Panji, NPM 91911404122012, kelas Ekonomi Manajemen 2019 A. Saya akan memaparkan hasil ujian akhir semester, pengertian teknologi dan komunikasi. Yang pertama, daftar isi, pendahuluan, pengertian TIK, faktor-faktor penentu keberhasilan TIK, penerapan TIK dalam dunia bisnis, apakah bisnis UMKM di Poso mengimplementasikan TIK dalam bisnisnya, hal-hal penting yang dipelajari dalam mata kuliah komunikasi teknologi informasi. Lanjut, pendahuluan. Perkembangan teknologi komunikasi telah melalui perubahan yang cukup signifikan dari tiap generasi, terbukti dengan munculnya berbagai macam perangkat teknologi telekomunikasi dengan teknologi tingkat tinggi. Kemunculan teknologi telekomunikasi tingkat ini juga didorong oleh kebutuhan manusia untuk menghadapi berbagai macam masalah yang dihadapi dan diselesaikan dalam waktu cepat dan singkat. Lanjut, pengertian TIK. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam bahasa Inggris disebut Information and Communication Technology atau ICT. Sebelum memahami pengertian teknologi informasi dan komunikasi, kita harus memahami pengertian masing-masing istilah teknologi informasi dan komunikasi secara terpisah. Pengertian teknologi informasi dan komunikasi adalah teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi. Lanjut, faktor-faktor penentu keberhasilan TIK. Yang pertama, faktor utama yang menentukan keberhasilan dari penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam organisasi adalah sumber daya manusia. Yang kedua, sumber daya manusia adalah pengguna dari teknologi informasi dan komunikasi tersebut. Kunci awal dari keberhasilan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam perusahaan adalah kemauan pengguna untuk menerima teknologi informasi dan komunikasi tersebut. Lanjut, ada 6 penerapan TIK dalam dunia bisnis. Yang pertama, mempermudah cara komunikasi. Bagi banyak perusahaan, email adalah sarana utama komunikasi antara karyawan, pemasok, dan pelanggan. Email adalah salah satu pendorong awal internet. Penggunaan sangat mudah dan relatif jauh lebih murah jika dibandingkan dengan faksimiles untuk berkomunikasi. Yang kedua, memberikan pengetahuan dan sumber informasi. Melalui internet, Anda hanya membutuhkan satu klik. Dalam semua informasi sudah tersedia di depan mata Anda. Sebagian banyak pengetahuan yang Anda peroleh mengenai bisnis, maka semakin berkembang pula bisnis yang sedang Anda kelola. Lanjut, yang ketiga, manajemen data. Deretan lemari arsip yang berisikan dokumen-dokumen perusahaan sekarang sudah tidak perlu dibutuhkan lagi oleh beberapa perusahaan. Dengan adanya database, saat ini sebagian besar perusahaan menyimpan versi digital dari dokumen pada server dan perangkat penyimpanan. Dokumen-dokumen ini menjadi langsung tersedia bagi semua orang di perusahaan, terlepas dari lokasi geografis mereka. Lanjut, yang keempat, sistem informasi manajemen. Menyimpan data hanya menguntungkan jika data yang dapat digunakan secara efektif. Perusahaan progresif menggunakan data ini sebagian bagi dari proses perencanaan strategis serta pelaksanaan taktis dari strategis itu.
Sistem informasi manajemen atau SIM memungkinkan perusahaan untuk melacak data penjualan, biaya, tingkat produktivitas. Customer Relationship Management, perusahaan menggunakan TI untuk memperbaiki cara mereka merancang dan mengelola hubungan terhadap pelanggan. Customer Relationship Management atau RAM, sebuah sistem yang dapat menangkap setiap interaksi perusahaan terhadap para pelanggan, sehingga terdapat data kronologis pelanggan jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Bagian data rekod. Dan yang terakhir, aktivitas bisnis selama 24 jam. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi sangat membantu para pelaku bisnis untuk melakukan aktivitas jual beli selama 24 jam. Tidak seperti toko offline yang segala aktivitasnya sangat dibatasi oleh ruang dan waktu. Lanjut, apakah bisa UMKM di Poso mengimplementasikan TIC dalam bisnisnya? Tentu bisa, karena penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIC sangat mudah dan membantu para pengusaha besar maupun pengusaha kecil. Teknologi informasi dan komunikasi adalah alat bantu yang begitu modern dan dapat membantu di bidang pemasaran, sehingga para pengusaha atau pembisnis tidak perlu repot-repot keluar rumah untuk memasarkan usahanya. Cukup diam di rumah, si pengusaha tinggal memposting usahanya di media online. Selain itu, teknologi informasi dan komunikasi adalah akses sangat penting di bidang pemasaran, yang dimana seperti sekarang di masa pandemi COVID-19 masyarakat dilarang keluar rumah, sehingga teknologi informasi dan komunikasi sangat membantu para pengusaha yang ada di Kota Poso. Lanjut, hal-hal penting yang dipelajari dalam mata kuliah komunikasi teknologi informasi. Yang pertama, nilai bisnis dari pengamanan dan pengendalian. Dalam sistem informasi, perusahaan memiliki aset informasi yang berhak untuk dilindungi. Tidak memadainya pengamanan dan pengendalian juga dapat diciptakan beban hukum yang sering. Pengamanan yang mengendalikan yang memadai dalam melindungi aset informasi bisnis akan menghasilkan imbal balik investasi yang tinggi. Lanjut, yang kedua, pengertian segmentasi pasar. Segmentasi pasar didefinisikan sebagai pengelompokan pelanggan yang memiliki kebutuhan yang sama. Segmentasi pasar juga dapat diartikan sebagai proses mengidentifikasi dan menganalisis para pembeli, serta menganalisis perbedaan antara pembeli di pasar. Segmentasi pasar perlu dilakukan karena masyarakat memiliki profesi yang berbeda terhadap fitur produk, sehingga mereka menghargai posisi nilai yang berada pula. Contoh, telepon seluler. Sebagian besar orang membutuhkan ponsel yang bisa untuk memeriksa saldo bank, sementara bagian orang yang lain tidak tertarik dengan mobile banking, tetapi lebih mementingkan ponsel dengan tombol yang besar supaya lebih mudah memasukkan nomor telepon. Contoh ini menggambarkan bahwa perbedaan profesi pelanggan merupakan dasar utama segmentasi pasar. Cukup sekian dan terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.